Kementerian Agama itu ya berkali-kali ditegaskan bahwa Kementerian Agama ini ya kementerian untuk semua umat beragama, bukan kementerian untuk umat agama tertentu gitu. Ya, jadi semua warga negara semua warga negara Indonesia itu ya harus dilayani oleh Kementerian Agama. Jadi layanan-layanan publik dalam urusan keagamaan itu ya harus itu menjadi kewajiban dan fungsi serta tugas dari Kementerian Agama. Maka itu kemudian kalau penyebabnya kan bisa berakar pada beberapa permasalahan. Yang paling utama adalah perbedaan tafsir dan perbedaan keyakinan. Jadi ada setiap masing-masing kelompok kan punya keyakinan, punya mazhab, punya tafsir sendiri, punya pandangan keagamaan tersendiri. Biasanya bibit atau akar dari hal-hal yang menyebabkan terjadi pergesekan atau konflik keagamaan di antara antar pemahaman keislaman atau kelompok Islam itu seperti apa, Kang Deddy? Kemarin misalnya kan ketika Jalsa Salanah di Kuningan, itu ada kelompok yang kemudian mempertanyakan posisi saya. Bapak itu di kelompok kami atau kelompok mereka gitu. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Bincang Syariah, kembali lagi di edisi podcast Bahis, serial podcast yang membahas isu-isu keislaman, berbagai macam isu-isu keislaman yang dibahas dengan menghadirkan para pakar di bidangnya. Kali ini kita akan berbicara soal moderasi beragama dan perannya dalam pencegahan konflik beragama bersama Bapak Deddy Slamet Riyadi, Kakak Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum Kang Deddy. Waalaikumsalam Ustadz Masrur. Terima kasih banyak Kang Deddy sudah berkenan hadir di podcast Bincang Syariah. Mungkin boleh dimulai dari dikenalkan dulu Kang, Bina Paham Keagamaan Islam yang kalau tidak salah nama resminya Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik ya. Keagamaan. Ya betul. Di bawah Bimas Islam Kementerian Agama. Sebenarnya peran utamanya seperti apa Kang, subdirektoratnya? Ya, terima kasih Kang Masrur ya. Bang Masrur. Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam ini berada di bawah Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. Dan eselon satunya itu di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, subdirektorat atau subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, itu nama nomenklatur resminya ya. Jadi subdit BPKI PKK gitu. Jadi agak feminis sekarang. Iya, PKK sekarang tambahnya. Jadi PKK, ada PKK-nya gitu. Ini subdirektorat yang berada di bawah Direktorat Urusan Agama Islam dan tugasnya itu ya melakukan upaya-upaya pencegahan konflik keagamaan Islam. Jadi di dalam komunitas dan umat Islam itu kan terdiri dari begitu banyak kelompok, fraksi, ajaran, aliran, paham dan sebagainya. Kita tidak hanya berbicara tentang kelompok mazhab fikih atau ormas keagamaan Islam, tapi kita juga berbicara di dalamnya itu kelompok-kelompok tarekat, spiritual, pseudo spiritual, juga spiritual yang lainnya itu kan ada banyak sekali yang bersinggungan dengan Islam. Jadi karena begitu banyak keragamannya, itu kemudian kadang-kadang memicu konflik sosial berdimensi keagamaan gitu. Nah, kalau menurut pengamatan Kang Deddy mungkin dari sebagai dengan posisinya sebagai Kasubdin yang menjadi representasi pemerintah untuk di bidang ini, nah biasanya bibit atau akar dari hal-hal yang menyebabkan terjadi pergesekan atau konflik keagamaan di antara antar pemahaman keislaman atau kelompok Islam itu seperti apa, Kang Deddy? Nah, penyebab terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan Islam. Saya
Saya batasi di di internal Islam sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Subdit PKI PKK gitu. Nah, penyebabnya itu ada beberapa hal, atau mungkin ada pemicu dan ada penyebab ya. Kalau pemicu itu kan satu peristiwa atau fenomena atau kejadian yang kemudian menjadi penyebab langsung terjadinya suatu konflik misalnya, itu kan pemicu. Pemicunya bisa saling ejek di antara dua orang pemuda misalnya, atau misalnya baku hantam karena masalah rebutan penumpang ojek, itu karena ini berdasarkan fakta ya. Atau pemicu yang lain, suara kencang speaker misalnya yang cukup mengganggu misalnya, itu kan bisa jadi pemicu. Nah, kalau penyebabnya kan bisa berakar pada beberapa permasalahan. Yang paling utama adalah perbedaan tafsir, dan perbedaan keyakinan. Jadi ada setiap masing-masing kelompok kan punya keyakinan, punya mazhab, punya tafsir sendiri, punya pandangan keagamaan tersendiri masing-masing. Misalnya kan antara Syiah, kemudian Ahmadiyah, juga kemudian misalnya Salafi, kelompok tradisional Islam, itu masing-masing memiliki perbedaan tafsir, perbedaan pandangan, perbedaan ritual. Nah, itu yang kemudian kerap memicu, menjadi penyebab terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan Islam. Penyebab lainnya itu misalnya perebutan rumah ibadah atau ya perebutan pengelolaan rumah ibadah. Jadi ada banyak kasus misalnya, tidak hanya rumah ibadahnya tapi pengelolaannya juga itu diperebutkan. Ini menarik karena mereka berlomba-lomba untuk mengelola ibadah gitu kan, mengelola rumah ibadah. Jadi misalnya ada satu kelompok yang dari dulu itu mengelola satu masjid, tapi kemudian dianggap vakum, kemudian masuk kelompok lain secara bertahap, sedikit demi sedikit kemudian mengambil alih, akhirnya kemudian memicu konflik. Nah, itu banyak terjadi juga. Ya kasus terakhir misalnya kan, ya saya dapat laporan juga dari Jawa Barat, ada yayasan yang tiba-tiba yang masuk kemudian mengelola satu masjid, dan kemudian berbeda pandangan dengan masyarakat sekitarnya, akhirnya ada konflik dalamnya. Atau juga misalnya ya kasus masjid di Kota Bogor, Masjid Ahmad bin Hambal gitu kan, Miyah. Itu yang sampai ke pengadilan negeri, kemudian ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke kasasi gitu kan. Kalau nggak salah itu juga ini ya, perebutan peran pengelolaan. Ya, itu perebutan ya? Itu juga. Jadi itu soal pembangunan masjid. Jadi yayasan Ahmad bin Hambal itu kemudian ingin melanjutkan pembangunan masjid di sana, tapi kemudian ada penolakan dari masyarakat. Jadi ada beberapa, ya yang paling penting yaitu perbedaan tafsir, kemudian pandangan, keyakinan, dan juga yang juga kerap muncul rutin itu biasanya ya politik identitas itu. Jadi agama kemudian dijadikan salah satu modal untuk kemudian meraih simpati atau merebut mendulang suara dalam pemilihan gitu kan. Ini kerap kemudian politik identitas ini menjadi salah satu penyebab yang penting juga gitu. Itu mungkin beberapa penyebabnya ya, atau bibitnya lah, atau benih-benih yang kemudian memicu konflik sosial berdimensi keagamaan. Oke, Kang. Mungkin dari konteks Kang Deddy sendiri sebagai di Subdit Bina Paham Keagamaan Islam ini, perspektif yang sebenarnya dipegang dalam negara dalam menyelesaikan tadi pergesekan atau konflik-konflik tersebut
yang di masyarakat konflik-konflik pemahaman keislaman dan sekian ragam konflik tadi itu sebenarnya seperti apa, Kang? Apakah ada standar kayak sikap baku atau maksud saya karena misalnya beberapa kayak di Kementerian Agama kan ada moderasi beragama ya yang mungkin sudah berjalan lebih dari 4 tahun mungkin saya kira dan menjadi salah satu perspektif utama dalam pelaksanaan kebijakan di Kemenak dan itu seperti apa perspektif itu diterapkan dalam melihat atau dalam menyikapi pergesekan antar paham keagamaan Islam tersebut. Di Subdit dan secara umum sebenarnya di Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ya berkali-kali ditegaskan bahwa Kementerian Agama ini ya kementerian untuk semua umat beragama, bukan kementerian untuk umat agama tertentu gitu. Ya, jadi semua warga negara Indonesia itu ya harus dilayani oleh Kementerian Agama. Jadi layanan-layanan publik dalam urusan keagamaan itu menjadi kewajiban dan fungsi serta tugas dari Kementerian Agama. Maka itu kemudian menempatkan posisi Kementerian Agama, posisi sentral yang juga netral gitu ya. Jadi ini harus menjadi perspektif dan standing point ASN Kementerian Agama. Termasuk juga teman-teman atau bapak-bapak para pejabat di lingkup Kementerian Agama di pusat maupun di daerah ketika menyikapi konflik sosial berdimensi keagamaan, maka posisinya itu adalah posisi yang netral gitu. Dia posisi mengayomi semuanya, dia posisinya melindungi semuanya, dia posisinya berupaya untuk menyelamatkan semuanya gitu. Tidak cuma korban, tapi juga pelakunya gitu. Jadi harus bersikap netral. Jangan sampai kemudian ASN Kementerian Agama itu ketika menghadapi konflik keagamaan itu berpihak gitu ya, berpihak pada kelompok tertentu, apakah berpihak pada pelaku ataupun berpihak pada korban misalnya. Jadi tidak boleh berpihak, sehingga ketika berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial itu berdimensi keagamaan, dia akan melakukannya secara objektif, kemudian menjalankan perannya sebagai representasi negara gitu. Negara itu kan harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara, semuanya, semua warga negara. Jadi di antara hak konstitusional itu adalah beragama, kebebasan beragama. Jadi ya kita tidak bisa misalnya dalam konflik, ya seperti misalnya kemarin misalnya konflik antara komunitas Muslim mayoritas dengan kelompok Ahmadiyah misalnya di Jalsa Salnah di Kuningan, itu ya negara harus berperan sebagai dalam posisi yang netral mengayomi semuanya gitu. Nggak bisa kemudian berpihak pada mayoritas ataupun minoritas gitu. Jadi tetap saja semuanya warga negara dan semuanya harus dilindungi dan dijamin hak-hak konstitusionalnya gitu. Iya, betul, Kang. Nah, tapi saya mungkin akan berpindah tentu kan dalam penerapannya ini akan mendapatkan pada praktik di lapangannya ada sejumlah tantangan mungkin mungkin bisa dikatakan ya tidak seperti yang diidealkan tadi Kang Dininya. Harapan dari perspektif yang sudah ditekankan di awal. Maksud saya misalnya dalam konteks sebagai contoh kasus soal yang kayak Ahmadiyah di Kuningan mungkin itu kan menjadi salah satu tantangan. Nah, misalnya karena setahu saya gitu dalam kondisinya misalnya betul kan kalau tidak salah di situ juga ada praktik yang pada akhirnya harus mendiskriminasi kelompok Ahmadiyah sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang merupakan bagian dari ya katakanlah menjadi hak hak kewarganegaraan dia, yaitu berkumpul berserikat untuk melaksanakan acara itu. Nah, tantangannya dalam implementasi tadi perspektif pencegahan konflik dan seperti yang terjadi di juga kasus Ahmadiyah ini seperti apa kan dalam menerapkan perspektif moderasi beragama ini gitu. Ternyata kan ada
ada kondisi yang tidak Siap. Ideal. Salah satu tantangan itu adalah klaim truth atau klaim kebenaran. Jadi besar itu cenderung kemudian merasa diri sebagai yang paling benar gitu. Nah itu menjadi satu persoalan. Pada akhirnya yang mayoritas ini kemudian akhirnya menafikan hak-hak yang minoritas gitu. Ini pada beberapa kasus gitu ya. Pada beberapa kasus ini menjadi tantangan besar bahwa ya masyarakat kita itu masih ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima keragaman dan menghargainya. Kemudian merasa sebagai kelompok yang paling benar, sehingga akhirnya yang lain yang mungkin sedikit, yang minor itu kemudian dianggap sebagai kelompok yang salah, sesat, harus diselamatkan gitu kan. Dan jika mereka tidak mau diselamatkan, ya akhirnya ya diperangi gitu kan. Ini menjadi masalah besar. Ini juga yang kemudian menjadi tantangan bagi aparat pemerintah ketika aparat pemerintah misalnya kan ketika berusaha untuk melakukan upaya-upaya mediasi mendekati kelompok-kelompok yang bertikai dalam suatu konflik, itu kerap kemudian diposisikan sebagai orang yang berpihak gitu. Misalnya kasusnya kemarin misalnya kan ketika Jasa Salanah di Kuningan, itu ada kelompok yang kemudian ya mempertanyakan posisi saya. Bapak itu di kelompok kami atau kelompok mereka gitu. Nah itu. Jadi ketika misalnya waktu melakukan upaya-upaya konflik Batu Satangtung, Sunda Wiwitan misalnya, saya dianggap sebagai bagian dari Sunda Wiwitan. Ketika misalnya berusaha untuk memediasi Ahmadiyah, saya kemudian dianggap sebagai pembela atau pengikut Ahmadiyah. Itu yang kemudian menjadi salah satu tantangan yang dihadapi ketika kita berupaya melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan konflik keagamaan. Nah, tantangan lainnya ya meskipun alhamdulillah misalnya Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, tapi masih ada di antara anggota-anggotanya yang kemudian masih memiliki cita-cita, memiliki harapan, mimpi bahwa suatu saat kelak itu kita akan memiliki satu khilafah, satu institusi politik yang mengatur seluruh umat Islam misalnya, menguasai seluruh umat Islam. Itu masih ada yang kemudian menyebarkan paham-paham semacam itu dan kemudian membangun ideologi mereka dan mengembangkannya, menyebarkannya ke masyarakat, itu juga masih ada. Terus tantangan lainnya tentu saja ya teknologi informasi gitu kan. Teknologi informasi ya sangat pesat kan, sangat pesat. Pidato bukan podcast kita misalnya, video saya berbicara tentang penanganan konflik itu kan kemudian bisa disulih kan, bisa disulih dengan artificial intelligence, menggunakan suara yang lain atau misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda misalnya kan. Itu sangat menantang juga karena banyak masyarakat yang karena tidak memiliki literasi digital yang cukup baik, tidak kemudian check and recheck, akhirnya menyebarkan berita-berita hoaks atau provokasi dan seterusnya. Ini media sosial juga berpengaruh besar, atau perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap tantangan besar ya dalam konflik keagamaan. Juga media sosial, karena banyak paham-paham yang pro kekerasan, kemudian hate speech dan seterusnya yang disebarkan melalui media sosial. Itu beberapa tantangannya, termasuk juga ya tantangan internal ya, seperti yang saya katakan tadi. Masih ada aparat atau ASN Kementerian Agama yang
Saya juga ingin naikkan itu. berpihak gitu ya. Jadi Gitu. tidak mudah Jadi saya jadi sedikit mungkin sipil kan. Mungkin tantangan di lingkungan internal Kementerian Agama sendiri masih ada dalam jelas. pencegahan konflik ini ya, Kang. Ya, misalnya saya pernah bertanya kepada beberapa orang ASN dalam satu forum gitu ya. Jika ada orang yang datang ke Bapak, kemudian Bapak tahu bahwa dia itu pengikut Ahmadiyah, lalu Bapak dia ingin mengurus rekomendasi rumah ibadah atau misalnya lembaga pendidikan, apakah Bapak-Bapak akan melayaninya? Dalam forum itu semuanya serempak, itu ada cukup banyak itu yang kumpul di sana, semuanya serempak menjawab tidak. Tidak gitu. Kemudian saya tanya berikutnya, kenapa Bapak-Bapak tidak mau melayaninya? Karena sesat gitu. Nah, itu salah satu tantangan internal di Kementerian Agama. Jadi aparat Kementerian Agama itu tidak bisa kemudian menyatakan bahwa atau saya misalnya ya, saya tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa satu kelompok atau satu orang atau satu tindakan itu sebagai kelompok atau orang yang sesat misalnya. Itu tidak punya wewenang itu. Maksudnya dalam konteks ini negara. Dalam konteks saya sebagai Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dengan konflik atau sebagai ASN Kementerian Agama gitu ya. Ya tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa seseorang itu sesat atau satu tindakan perbuatan seseorang itu sesat atau sekelompok orang itu sesat atau menyimpang dari ajaran agama tertentu. Yang punya wewenang siapa? Yang punya wewenang ya para ulamanya, para ahlinya, para ahli dalam agamanya masing-masing. Di Kristen, di Islam, di Katolik, Hindu, Buddha, masing-masing ada ahlinya, ada ulamanya gitu, ada masternya. Mereka lah yang negara nggak boleh. Aparatur negara tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa satu tindakan itu sesat. Misalnya saya ditanya misalnya bagaimana itu ucapan Panji Gumilang atau ceramah Panji Gumilang itu apakah menyimpang dari Islam atau tidak? Saya sebagai ASN Kementerian Agama menyatakan bahwa saya tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa itu sesat atau tidak gitu. Itu dikembalikan, silakan kalau masyarakat mau bertanya. Jika kemudian yang berhak untuk menyatakan bahwa itu sesat atau tidak yaitu MUI misalnya kan, atau lembaga Bahsul Masailnya di Lajnah LBM di NU gitu. Misalnya mau membahas itu ya. Ya, membahas ini tindakan ini sesat atau tidak, menyimpang atau tidak gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, menurut Kang Deddy ini kan kalau saya lihat selain permasalahannya satu sisi kompleks, ternyata PR di lingkungan Kementerian Agamanya ini masih menjadi tantangan panjang ya, Kang. Atau bukan panjang, artinya butuh waktu untuk merubah ini. Nah, menurut mungkin boleh dari perspektif Kang Deddy dulu sebagai pribadi, atau mungkin itu sebenarnya ke depan bagaimana cara perjalanan atau langkah-langkah untuk melakukan setidaknya memberikan perspektif yang berbeda atau meletakkan kembali perspektifnya bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi pelayanannya karena orang berbeda pemahaman. Ya, itu sebenarnya arah dari penguatan moderasi beragama itu sudah pada track yang benar gitu, lurus gitu ya. Mungkin diperlukan lagi upaya-upaya penguatan dan penegasan secara khusus pada internal aparatur Kementerian Agama gitu, sehingga mereka benar-benar memiliki perspektif dan standing point yang benar, bahwa menjadi umat yang moderat itu ya mereka harus memiliki komitmen kebangsaan, anti kekerasan, kemudian bersikap toleran kepada perbedaan kelompok yang lain, dan juga menerima tradisi gitu ya, menerima atau menghargai tradisi. Nah, ini harus terus disebarkan, harus terus dikampanyekan. Saya pikir jika kemudian dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis, yang efektif, saya pikir ASN yang tadinya memiliki pandangan atau sikap yang berbeda itu bisa berubah gitu, bisa berubah karena ini sudah pernah dibuktikan gitu ya, sudah dibuktikan
kita harus terus mengkampanyekan bahwa sebagai ASN, Kementerian Agama, maka kewajiban utamanya adalah menjaga konstitusi dan menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara gitu. Di antara hak konstitusional itu adalah beragama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya gitu. Itu yang kemudian harus dipegang teguh oleh ASN Kementerian Agama itu. Gitu. Jadi ya karena seperti yang tadi saya katakan tadi, itu ada tantangan dari sisi teknologi informasi, kemudian media sosial, ya Kementerian Agama juga harus menggarap sisi itu gitu ya, harus masuk gitu ya. Juga. Kayak podcast, kemudian Facebook, kemudian ya karena kan masing-masing ada segmennya gitu ya. Ya para pengguna Facebook segmennya berbeda dengan para pengguna Twitter atau X gitu. Berbeda dengan Instagram, berbeda dengan TikTok. Masing-masing ada segmen penggunanya yang mungkin dari sisi tingkat literasi digital, dari minat baca mereka juga kan berbeda-beda para pengguna masing-masing platform itu. Itu juga harus digarap. Ya agar apa yang kemudian nilai-nilai yang dikampanyekan itu bisa sampai gitu. Enggak cuma sampai ke orang-orang yang terdidik. Saya pikir kalau di antara para ulama atau para cendekia, kalangan akademisi, persoalan moderasi atau toleransi itu mungkin cenderung beres gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena mereka sesuatu yang asing gitu. Iya, sesuatu yang asing. Tapi di tingkat masyarakat yang di bawah gitu kan, mereka mungkin ya buktinya kan selalu saja setiap tahun itu tentang mengucapkan Natal itu selalu muncul gitu kan. Menjadi bahan. Ya kemarin nggak begitu ramai karena mungkin ada isu yang lain yang lebih menarik misalnya kan untuk dibicarakan. Atau ya hal-hal yang semacam itu selalu muncul gitu. Padahal itu kan sudah sering kali dibahas dalam setiap kali itu terjadi. Ya ketika masalah pengucapan Natal, ya itu terus muncul lagi, berulang lagi. Jadi itu pentingnya kemudian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan melalui berbagai platform gitu. Ya. Yang saya kira ini PR-nya sangat panjang ya. Jadi ada menurut saya malah dua sisi nih, tidak hanya internal Kementerian Agama juga, tapi juga setelah clear perspektifnya juga harus mungkin tidak berurut, tapi harus mengerjakan secara bersamaan gitu, tidak dari karena ini soal keyakinan ya. Keyakinan itu sulit untuk kemudian diubah gitu. Tidak ubah secara Jadi ya, tapi kita sudah membuktikan bahwa di beberapa daerah yang juga heterogen penganut agamanya, kayak di Minahasa, terus di Sulawesi Utara, kemudian di Manado, itu kan mereka beragam juga, tapi mereka damai gitu ya, harmonis dan tingkat toleransinya cukup tinggi gitu. Di NTT juga sama gitu. Jadi saya pikir ya tidak menutup kemungkinan jika kemudian kita punya komitmen yang sama antara pemerintah dan juga masyarakat, ya kita bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera gitu. Tadi ya. Oke, saya kira penting sekali dari apa yang sudah kita diskusikan dengan Pak Dedi, dan terima kasih banyak Kang Dedi atas penjelasannya. Saya kira itu menjadi satu poin penting ya, bahwa tujuan utamanya sebenarnya ya sama-sama ingin mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, dengan walaupun tadi tantangannya juga tidak mudah dalam dalam memproses perspektif moderasi beragama supaya tidak terjadi lagi tadi konflik berdimensi keagamaan tadi gitu. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan sekali lagi terima kasih banyak Kang Dedi atas waktunya sudah berkenan hadir di sama-sama podcast Bahis, dan semoga bermanfaat dan menjadi
bisa memperkaya perspektif penonton di Bincang Syariah, dan sampai jumpa di episode podcast Bahis berikutnya masih di channel YouTube Bincang Syariah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.